Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kodin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 2, kategori 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melakukan PPL dengan materi melestarikan alam, menjaga kehidupan yang ada pada kurikulum Merdeka kelas 8. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Pak Alek minta tolong untuk merapikan dulu meja kursinya, ya diraikan dulu. Kalau ada sampah di bawah, diambil ya sampahnya, ya. Buku paketnya dikeluarkan, ya. Selain buku paket PAI, buku tulis PAI dimasukkan, ya. Oke, sudah siap ya? Oke, baik, kita mulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bermuajah dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan agama Islam, ya. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat ya. Dilihat dari semangatnya menjawab pertanyaan saya. Kira-kira temennya ada yang nggak masuk apa tidak ini hari ini? Nihil ya, oke, alhamdulillah. Itu kosong kemana itu? Oh, dispen, oke, baik. Nanti saya tulis ya. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Oke, coba silakan dibuka buku tulisnya masing-masing. Oke, buku tulisnya masing-masing dibuka. Buku paket juga dibuka ya. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 31, ayat 41, Quran surat Ibrahim dan Quran surat Az-Zukhruf ya. Maka dari itu yang harus dipelajari adalah surat-surat itu ya. Karena materi sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akomodasi menuju ke pemahaman selanjutnya, yaitu memahami bagaimana cara kita melestarikan alam kita sehingga kita bisa nyaman dalam hidup di dunia ini. Oke anak-anak, selanjutnya pertemuan pada hari ini kalian nanti akan melakukan model pembelajaran dengan problem blast learning. Kemudian nanti Pak Alek akan membuat kelompok ya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian nanti anak-anak menganalisis masalah ya, mengasalah, kemudian melengkapi informasi, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan latihan formatif. Begitu anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya minta Ananda Tio untuk memandu doa pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk kita belajar itu gunanya adalah agar kita memberantas kebodohan pada diri kita masing-masing. Jadi kita harus semangat. Oke anak-anak. Setelah kita berdoa ya, pengantar dari materi kita ya. Kira-kira anak-anak
bagaimanakah kerusakan yang ada di bumi yang kita tinggali ini? Ya, gimana? Karena aktivitas manusia yang kurang ramah kepada lingkungan seperti penebangan pohon secara liar, lalu menggunakan bom untuk mencari ikan, dan yang paling umumnya membuang sampah sembarangan. Oke, bagus sekali. Oke, begitu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi jawaban dari teman kita. Ya, kemudian yang kedua, kira-kira apa saja anugerah yang kalian nikmati yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Saya Pak, itu Ya. anugerah yang kita bisa nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satu contohnya yang paling umum. Kita tuh sudah sehat di sini, bisa dihadirkan di sini. Jadi itu gak banyak orang bisa hadir di sini karena sakit. Oke, bagus sekali. Jadi itu ya Nana ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman kalian dan kalian sudah paham bagaimana melestarikan alam, bagaimana memahami kandungan Quran surat yang akan kita pelajari ini. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini, ya. Alam semesta ini begitu indahnya, serta isinya termasuk manusia kita ini, ya. Kita manusia ini sudah diberikan akal oleh Allah untuk mengelola alam kita, ya. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan penuh rahmatnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bagaimana? Harus melestarikan alam. Baik, anak-anak, dalam materi ini kita akan mempelajari seperti yang saya sampaikan tadi, kandungan Quran surat Ar-Rum, Ibrahim dan Az-Zukhruf. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, kita baca bersama-sama materi kita ini, ya. Mulai dari bismillah ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Baik, ayat ini adalah ayat salah satu dari yang ada pada materi kita, melestarikan alam dan menjaga kehidupan, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih dalam lagi akan saya bagi kelompoknya, ya. Ada yang kelompok visual yang ada di sini, ya, kelompok visual. Ada yang kelompok auditori, ini auditori. Terus ada yang kelompok kinestetik, ini kinestetik, ya. Oke ya. Nah, anak-anak, nanti akan saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya. Sebelum itu anak-anak, kita lihat dulu tayangan dari video ini. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju.
Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, itu ya video pengantar dari materi kita. Nah, anak-anak, silahkan bagian yang visual bisa mengakses link YouTube yang sudah tertera. Kemudian untuk kelompok auditori silakan melihat link yang sudah tersedia. Kemudian untuk kelompok kinestetik, Pak Alek berikan kesempatan kalian untuk mencari masalah yang ada di luar kelas ini. Ya, oke. Sebelum itu akan saya beri panduan untuk menyelesaikannya. Ya, oke. Baik anak-anak, silakan diperdalam lagi dengan melihat buku paket dan mencari masalah atau mengalis masalah yang ada pada video untuk visual auditori, melihat artikel yang sudah ada, dan untuk kinestetik saya beri kesempatan untuk observasi ke luar ya. Oke. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, dari yang sudah kalian baca, kalian lihat, terus kemudian ada yang mengobservasi, silakan itu tadi LKPD dilengkapi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan dilengkapi. Ayo dilengkapi lagi. Silakan dibuka buku tulisnya, buku paketnya, buka internet dan sebagainya ya. Oke, setelah kalian melengkapi LKPD, sekarang saatnya kalian mengembangkan atau menyajikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Bisa berupa poster, bisa berupa infografis, bisa berupa video. Silakan dipilih sendiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya kasih waktu untuk menyelesaikan. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan karya kalian ya, ini saatnya kita mengevaluasi dan mempresentasikan hasil karya masing-masing ke kelompok. Baik, kelompok pertama yaitu kelompok auditori. Silakan, ini sudah dikumpulkan tadi di WhatsApp saya ini. Silakan kelompok pertama, silakan maju kelompok auditori. Silakan. Baik, kita simak anak-anak ya. Kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok auditori. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kendaraan sehat, anti polusi dan hemat BBM. Jadi masalah yang kami temukan yaitu polusi udara yang dihasilkan kendaraan dan bahan bakar yang semakin berkurang. Oke, baik, beri tepuk tangan kepada teman kita. Kelompok berikutnya silakan kelompok visual ya. Mempresentasikan hasil temuan masalah kami, yaitu ya
kami nanti menemukan sampah yang berserakan karena ada manusia yang membuang sampah sembarangan lalu menendang kotak sampah tersebut. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kita. Oke, anak-anak ya, saya kan bisa duduk kelompok estetik. Oke, anak-anak ya, jadi dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kan anak ya. Nah, silakan salah satu dari kalian mengutarakan kesimpulannya. Oke, silakan disampaikan. Jadi kesimpulannya segala kerusakan yang ada di bumi itu terjadi akibat perbuatan maksiat dari manusia itu sendiri. Oke, beri tepuk tangan pada teman kita. Oke, setelah kita mempelajari materi kita tadi, silakan kalian kerjakan formatif pada soal ini. Silakan dikerjakan. Nilai. Nah, saya ingin tahu ya refleksi pada kegiatan hari ini. Ya. Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, bagus sekali. Alhamdulillah anak-anak, dalam pertemuan ini kita sudah menyelesaikan memecahkan materi yang ada di dalam buku paket. Ya. Pertemuan berikutnya akan lebih seru lagi, tapi tetap pada materi kita ini. Ya, materi kita ini. Ya. Jadi dipersiapkan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh sehingga ketika kita di sini nanti bisa berkomunikasi dengan nyaman, dengan enak ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya minta Ananda Tio untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Doa mulai. Doa selesai. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa ini berarti kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Kita bertemu hari berikutnya. Cukup sekian, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alikodin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 2 kategori 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan P5. Selamat menonton dan terima kasih. Baik anak-anak, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pekan P5. Ya, masih ingat ya P5 itu apa? Ya, tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Seperti yang sudah kita lalui beberapa bulan lalu, hari ini pada pekan ini kita mengikuti P5 dengan tema baru, yaitu tentang apa? Suara demokrasi. Nah, oke. Suara demokrasi ini kaitannya dengan apa sih anak-anak? Dengan apa? Seorang pemilih. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki materi atau membahas proyek P5 Suara Demokrasi, kita nanti akan mengenalkan dulu bagaimana sih pemimpin itu. Sebelum kita memasuki kegiatan P5, kita berdoa dulu ya. Silakan Ananda Iba untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama
keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Silakan semuanya menghadap ke depan semuanya. Ya, menghadap ke depan semuanya. Suara demokrasi ini kaitannya dengan pemimpin. Bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu? Apakah ada yang sudah tahu pemimpin itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan namanya siapa? Orang yang dapat memimpin anggotanya dengan keahlian dan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itu ya seorang pemimpin itu. Oke, selanjutnya silakan dilihat di proyektor. Manakah yang pemimpin? Satu atau dua? Dua. Nomor dua. Kalau nomor dua, siapa yang siap memberikan alasannya? Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Kaisar. Kenapa? Karena pemimpin itu mengajak anggotanya untuk bekerja bersama-sama. Oke, beri tepuk tangan. Jadi itu ya anak-anak ya, gambaran-gambaran dari pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang pribadi yang memiliki cakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk sama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuannya. Jadi kalau kalian sudah memiliki kecakapan, semuanya berarti sudah mampu untuk memimpin. Lalu apa saja dasar-dasar kepemimpinan itu? Nah, yaitu yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, kemudian apa? Musyawarah dan istiqoroh. Terus nomor 4 adil, nomor 5 tidak membebani orang lain, nomor 6 amanah, nomor 7 taat pada perkara yang baik, nomor 8 memberikan suri tauladan. Oke, setelah kalian mengenal ini, ya mengenal apa itu pemimpin dalam tema suara demokrasi, sekarang silakan kalian menyelesaikan apa namanya tugas pada P5 di sesi pengenalan. Silakan dilihat di layar, silakan dikerjakan. Menemukan karakteristik dari pemimpin, Pak. Apa saja karakteristiknya? Itu kayak adil, amanah, bertanggung jawab, dan mampu memberikan cerminan yang baik pada setiap orang. Adikam ya anak ya. Bukan. Oke, sudah selesai ya mengerjakannya. Sekarang saya minta untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Siapa yang siap menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Talita. Talita. Oke, Talita. Oke, gimana? Jadi dalam kegiatan hari ini kita mempelajari tentang apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kecakapan di suatu bidang dan dapat merangkul anggota-anggotanya untuk bekerja sama supaya tidak terjadi perpecahan dalam organisasi tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, berikutnya siapa yang siap menyampaikan refleksi? Oke, namanya siapa? Mas Zaya. Oke, silakan. Ini saya telah memperoleh materi tentang Oke, beri tepuk tangan sama kita. Sesi pengenalan tentang pemimpin dalam tema proyek Praja Pancasila, yaitu suara demokrasi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai sini. Berikutnya kita akan mencari permasalahan mengaitkan dengan masalah yang sudah ada di lingkungan kita. Kemudian kita akan mengambil solusi di pertemuan berikutnya ya Nana ya. Nah, untuk itu kita tutup dulu ya. Silakan
Ananda tiba untuk menutup kegiatan ini? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.